Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat taufik serta hidayahnya kita bisa berjumpa kembali dalam perkuliahan daring, di mana pada hari ini kita berada dalam mata kuliah sosiolinguistik. Kedua kalinya, marilah sholawat dan salam kita curah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang mana berkat perjuangan beliau kita terangkat dari zaman jahiliyah menuju zamannya ilmiah. Selamat datang para mahasiswa kelas C dan kelas D untuk perkuliahan mata kuliah sosiolinguistik. Pada hari ini kita berjumpa dalam perkuliahan daring, di mana perkuliahan daring ini sudah semester lalu juga diterapkan, mengingat masih peningkatan virus COVID-19 masih belum berlalu, sehingga perkuliahan daring masih diterapkan dalam perkuliahan di perguruan tinggi, tentunya di IAIN Madura. Namun saya harap walaupun perkuliahan daring tidak menurunkan semangat kalian dalam mencari ilmu, dalam belajar seperti itu. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama saling merasakan dampak dari pandemi COVID-19, sehingga tentunya cepat berlalu dan akan kembali normal ke perkuliahan pembelajaran tatap muka, tentunya di ruang-ruang seperti perkuliahan normal seperti itu. Di sini saya akan menjelaskan perkuliahan selama 1 semester di mata kuliah sosiolinguistik. Tentunya hari ini kita perkenalan seperti itu, dan saya akan memperkenalkan diri. Kenapa untuk semester ini saya belum pernah mengampu ya untuk angkatan kalian kelas C dan kelas D, sehingga masih belum kenal dan juga masih belum pernah berinteraksi dalam sebuah perkuliahan seperti itu. Di sini saya menjelaskan mata kuliah sosiolinguistik. Nah, pengampu adalah dosen saya sendiri, yaitu Al-Babur Rahim MPD. Di sini saya akan menjelaskan beberapa teknik terkait perkuliahan hari ini dan dalam 1 semester. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya yaitu Al-Babur Rahim MPD. Tempat tanggal lahir, saya dilahirkan di Sumeneb 15 April 1992. Tepatnya di Desa Karduluk, Kota Ukir, Sumeneb, Kota Ukir Karduluk, Sumeneb. Ya, saya lama menetap di sana. Namun alamat sekarang saya di Dusun Galis Tengah, Desa Galis, Kabupaten Pamekasan. Ya, di sini saya sudah pindah sejak tahun 2017, ya, menikah dan pindah ke Pamekasan itu. Adapun riwayat pendidikan saya, yang pertama SDN Guluk Manjung 1 dan MI An-Najah 1 Karduluk. Ini adalah sekolah dasar saya tahun 98 dan sampai 2004, ya. Sama MI An-Najah 1 juga dari tahun 98 sampai 2004. Kemudian dilanjutkan di MTS An-Najah 1 Karduluk tahun 2004 sampai 2007. Terus madrasah aliyah saya tempuh juga di satu pesantren, yaitu An-Najah 1 Karduluk tahun 2007 sampai 2010. Selanjutnya saya melanjutkan perguruan tinggi S1, yaitu di Universitas Madura pada prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia itu. Terus dilanjutkan di S2 Universitas Muhammadiyah Surabaya di prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia tahun 2014 sampai 2016. Terus
pekerjaan hari ini yaitu sebagai dosen di IAIN Madura pada tahun 2019 sampai sekarang. Jadi saya sudah mulai di IAIN Madura semenjak tahun 2019. Selanjutnya, di sini saya menjelaskan deskripsi perkuliahan. Nama mata kuliah yaitu Sosiolinguistik SKS 2. Durasi perkuliahan 100 menit seperti halnya biasa. Hari dan jam perkuliahan Rabu 13.00 sampai 14.40 untuk kelas C dan 15.00 sampai 16.40 untuk kelas D. Selanjutnya perkuliahan, ruang perkuliahan karena ini adalah perkuliahan daring tentunya menggunakan aplikasi e-learning yang sudah dibuat atau yang sudah disediakan oleh kampus IAIN Madura. Jadi di e-learning dengan dosen penghapus saya sendiri, Al-Babur Rahim. Selanjutnya teknis perkuliahan ya. Ini dalam satu semester itu kita 16 kali pertemuan ya. 14 kali pertemuan teori dan 1 kali UTS dan juga 1 kali UAS. Di pertemuan 8 untuk UTS dan pertemuan 16 untuk UAS. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang kehadiran mahasiswa. Jadi kehadiran mahasiswa ini, mahasiswa maksimal hadir 14 kali pertemuan teori secara daring dan serta 2 kali untuk UTS dan UAS daring. Jadi totalnya 16 pertemuan. Jadi maksimalnya kalian itu perkuliahan ini adalah 16 pertemuan. Selanjutnya mahasiswa dapat mengikuti UTS dan UAS apabila kehadiran mencapai 75% dari pertemuan secara daring. Artinya sesuai sudah pedomannya bahwa aturannya kalau ingin mengikuti UTS dan UAS harus memenuhi standar kehadiran yaitu 75% seperti itu. Terus yang ketiga, mahasiswa tidak berhak mengikuti UAS atau UTS apabila jumlah pertemuan di bawah 5%. Jadi saya harap walaupun perkuliahan hari ini banyak kendala, nanti paling tidak kalian itu bisa berperan aktif dalam perkuliahan daring seperti itu. Selanjutnya mahasiswa yang berhak mengikuti UTS minimal hadir 6 pertemuan dan mahasiswa yang berhak mengikuti UAS minimal hadir 12 pertemuan. Jadi saya sampaikan kepada kalian semua agar kalian mempersiapkan diri untuk tetap aktif dan efektif ya untuk mengikuti perkuliahan khususnya mata kuliah sosiolinguistik. Selanjutnya sistem perkuliahan daring. Di sini pembelajaran dilakukan secara daring menggunakan aplikasi e-learning IAIN Madura. Ya, jadi kita menggunakan aplikasi utamanya adalah e-learning IAIN Madura. Namun kita bisa menggunakan aplikasi lainnya sebagai tunjangan ya, ini hanya sebagai tunjangan. Misalkan WhatsApp group, Telegram, Google Meet atau Edmodo. Jadi sesuai kondisinya seperti itu. Tapi yang paling utama adalah e-learning seperti itu. Terus kehadiran maksudnya dibuktikan dengan kehadiran secara online di aplikasi e-learning. Nanti akan dipantau mana yang sudah online, mana yang sudah memasuki kelas ya, nanti akan ketahuan. Nanti yang online itu kapan terakhir online itu akan ketahuan dan nanti bisa saya centang untuk kehadirannya seperti itu. Terus selanjutnya apabila tidak dapat menghadiri perkuliahan yang dipantau kendala jaringan, kuota, aplikasi error, sakit atau kepentingan lainnya, maka mahasiswa wajib memberitahukan secara resmi kepada dosen pengampu melalui WhatsApp group atau Wapri kepada saya selama perkuliahan daring berlangsung dengan menggunakan bahasa yang santun dan sopan. Artinya kalian itu ketika ada kendala dalam perkuliahan, saya harap kalian itu cepat berkonfirmasi kepada saya. Baik itu secara pribadi atau di grup. Nanti akan saya berikan kompensasi kalian bahwa kalian itu menghadapi kendala. Baik itu kendala jaringan, kuota, ataupun yang lainnya. Yang penting segera konfirmasi seperti itu. Apabila pemberian izin disampaikan setelah perkuliahan daring selesai, maka mahasiswa dianggap tidak masuk. Maka dari itu saya harap kalian itu bisa berkomunikasi dengan baik. Jadi ketika ada rintangan, halangan, kalian bisa berkomunikasi dengan baik sehingga saya bisa memberikan kompensasi atau toleransi kepada kalian. Seperti itu. Jangan misalkan jam 1 atau jam 3 sudah mulai perkuliahan sampai jam setengah
4:30 atau setengah 5 sudah selesai, lalu disampaikan jam setelah Isya atau jam malam, bahkan keesokan harinya. Saya rasa itu dihindari seperti itu. Jadi selama perkuliahan silakan kalau ada kendala nanti bisa memberitahukan kepada saya. Selanjutnya di sini adalah sistem penilaian dan skala penilaian. Di sini sistem penilaian adalah kehadiran performansi 20%, kehadirannya 10%, nilai tugas 20%, nilai UTS 20%, nilai UAS 30%. Jadi inilah sistem penilaiannya, poin-poinnya. Jadi walaupun nilai kehadiran 10%, namun ini menentukan kalian mengikuti UTS dengan UAS seperti itu. Saya harap ini kehadiran walaupun 10% jangan diremehkan gitu ya. Terus skala penilaian nanti ada aplikasinya ini. Jadi bisa kalian lihat kalau A+ itu 95 sampai 100%. Paling rendah kelulusan itu 60 sampai 64. Jadi minimal lah 60 dapat tim nih. Ya, itu sudah dianggap lulus. Tapi kalau dapat di bawah 60 maka itu dianggap tidak lulus dan harus mengulang ke semester selanjutnya ya. Saya harap tidak demikian. Jadi semuanya mendapatkan nilai terbaik tergantung dari kalian juga. Bagaimana kalian itu bisa menyesuaikan diri dalam perkuliahan ini seperti itu. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang materi perkuliahan. Ya, di sini yang pertama pengantar perkuliahan dan kontrak kuliah. Ini hari ini adalah pengantar perkuliahan dulu dan kontrak ya. Jadi tidak ada materi. Terus tatap muka yang kedua adalah konsep dasar sosiolinguistik. Nanti kita akan jelaskan bagaimana konsep dasar sosiolinguistik, dan tatap muka yang ketiga adalah hubungan sosiolinguistik dengan ilmu lain seperti itu. Selanjutnya di sini adalah tatap muka yang keempat, yaitu pemerolehan bahasa. Di sini ada proses pemerolehan bahasa pertama, periode dan perkembangan pemerolehan bahasa pertama, tahap-tahap pemerolehan bahasa pertama, dan strategi pemerolehan bahasa pertama. Jadi bagaimana pemerolehan bahasa, baik itu yang biasanya disebut bahasa ibu seperti itu. Bagaimana pemerolehannya? Ini nanti kita akan bahas. Selanjutnya tatap muka yang kelima yaitu masyarakat bahasa. Jadi masyarakat bahasa. Di sini akan dijelaskan tentang konsep masyarakat bahasa, klasifikasi masyarakat bahasa, terus masyarakat bahasa sebagai interpretasi subjektif dan psikologis. Artinya dalam sebuah bahasa itu terdapat masyarakat itu menggunakan sebuah bahasa yang menjadi kesepakatan bersama ya itu, atau dampak-dampak dari masyarakat bahasa itu menggunakan bahasa seperti apa. Terus selanjutnya tatap muka keenam adalah variasi bahasa. Ini akan menjelaskan pengertian variasi bahasa, jenis variasi bahasa, tipe variasi bahasa, sumber variasi bahasa, dan level variasi bahasa. Nanti akan kita bahas tentang variasi bahasa seperti apa. Jadi banyak perbedaan-perbedaan. Kadang ini masuk juga dialek, idiolek. Ini akan masuk dalam ini variasi bahasa atau ragam bahasa seperti itu. Selanjutnya di sini akan menjelaskan bahasa dan gender pada tatap muka yang kedua. Di sini ada landasan teori gender dan penggunaan bahasa dalam perspektif gender. Jadi bahasa dalam gender artinya ketika menggunakan bahasa apa ada perbedaan dengan antara laki-laki dengan perempuan, perempuan lebih halus ataupun laki-laki itu lebih kasar. Tapi ini kan merupakan sebuah ada teorinya seperti itu. Bagaimana antara laki-laki dan perempuan penggunaan bahasanya. Terus disusul dengan tatap muka 8 yaitu UTS. Nanti akan saya jelaskan UTS sistemnya, tentunya akan mengambil dari materi yang sebelumnya seperti itu. UTS nanti akan saya bahas atau saya jelaskan lebih lanjut. Selanjutnya adalah tatap muka 9 kedwibahasaan dan diklosa ya. Nanti akan membahas kedwibahasaan dan diklosa. Ini akan berkaitan tentang bagaimana pemeran bahasa ibu dengan bahasa kedua atau penggunaan
dua bahasa seperti itu. Terus selanjutnya ya, tata muka ke-10, alih kode dan campur kode ya. Nanti akan kita bahas tentang alih kode dengan campur kode. Kadang kan banyak orang-orang itu berbicara kadang menggunakan bahasa Madura dan bahasa Indonesia seperti itu. Bagaimana alih kode dan campur kodenya. Terus tata muka ke-11, sikap bahasa dan pemilihan bahasa. Jadi ada pengertian sikap bahasa dan pemilihan bahasa, komponen sikap bahasa, metode dan teknik penggunaan sikap bahasa, faktor penanda pilihan bahasa dan strategi pilihan bahasa. Di sini ada sikap bahasa dan pemilihan bahasa. Kita akan membahas masalah bagaimana seorang memilih bahasa, sikap bahasa bagaimana seperti itu. Terus ada juga tata muka ke-12, pergeseran dan pemertahanan bahasa. Sini akan membahas pergeseran bahasa seperti apa, pemertahanan bahasa seperti apa, dan faktor yang mempengaruhi pergeseran dan pemertahanan bahasa. Jadi bahasa itu mengalami pergeseran karena apa? Terus bahasa itu harus dipertahankan seperti apa? Bahkan bahasa itu bisa punah seperti apa seperti itu. Yang bergeser ke bahasa lain. Hanya kita akan bahas seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas intervensi dengan integrasi. Ya, jadi ini akan membahas intervensi dan integrasi, bagaimana pengertian intervensi dan integrasi dan hakikat intervensi serta hakikat integrasi. Selanjutnya tata muka ke-14 adalah peristiwa tutur, tindak tutur dan situasi tutur. Kita akan menjelaskan bagaimana penuturan, peristiwa tuturnya, situasinya. Kadang berbeda situasi, tindak tuturnya akan berbeda seperti itu. Terus selanjutnya adalah tata muka ke-15. Jadi tata muka ini akan mengevaluasi materi-materi yang sebelumnya. Kita akan sharing-sharing untuk tata muka yang ke-15 bagaimana materi-materi yang sebelumnya serta bagaimana menghadapi juga ujian akhir semester nanti ya. Jadi materi cukup di tata muka ke-14, sedangkan tata muka ke-15 itu adalah evaluasi, artinya kita sharing bagaimana penguasaan materi seperti itu. Terus tata muka ke-16 adalah ujian akhir semester. Nanti akan dijelaskan seperti itu. Selanjutnya di sini kita akan membuat sistem diskusi dalam perkuliahan ini, yaitu satu makalah dilakukan oleh 10 kelompok ya. Jadi ada 10 kelompok nanti kita siapkan, kita bentuk ya, dan pembentukan dipasrahkan kepada koordinator kelas. Jadi saya memasrahkan sepenuhnya kepada koordinator kelas bagaimana memilih dan memilah teman-temannya yang diusahakan berdasarkan wilayah. Jadi koordinasinya biar mudah. Kalau berjauhan itu jaraknya mungkin walaupun punya alat komunikasi seperti HP, ponsel, tapi lebih bagus kan wilayahnya itu berdekatan sehingga memudahkan koordinasinya. Presentasi kelompok dimulai pada tatap muka ke-4. Jadi tatap muka ke-4. Jadi untuk tatap muka pertama seperti sekarang, tatap muka kedua dan ketiga materi masih dari saya. Sehingga kalian masih punya waktu untuk mempersiapkan diri dalam membuat makalah dan juga presentasi kelompok. Terus selanjutnya yang keempat, referensi makalah disarankan mencari melalui daring seperti e-jurnal dan e-book. Kenapa saya menganjurkan daring? Karena perlu diketahui bahwa perpustakaan Yen Madura masih belum membuka layanan peminjaman buku seperti itu atau bahan referensi, dan juga saya mendengar informasi bahwa juga di perpustakaan daerah masih juga dibatasi seperti itu. Jadi silakan e-book dan jurnal. Kalau bisa juga e-library Yen Madura itu ada bukunya ya. Semuanya di e-library sosialistik itu insya Allah cukup representatif seperti itu. Terus makalah disusun dalam bentuk file Word ya. Pakai Word seperti itu. Pakai Word. Terus makalah disusun dengan menggunakan huruf Times Roman ukuran 12 dan spasi 1,5. Terus marginnya 4 cm.
atas dan kiri, bawah dan kanan 3 cm. Selanjutnya presentasi menggunakan PPT. Ya, jadi walaupun ada makalahnya harus menggunakan PowerPoint. Kenapa? PowerPoint ini kan menyakup garis besarnya sehingga audien itu bisa memahami secara garis besar dan secara lebih rinci di makalah seperti itu. Makalah dan PPT nanti dikumpulkan ke dosen penghapus sebelum presentasi daring. Jadi diusahakan sebelum presentasi daring itu PPT bisa di-share nanti melalui e-learning ataupun kita melalui WhatsApp ya seperti itu. Dan 10 hindari plagiarisme. Yang diusahakan hindari plagiarisme, jangan hanya comot-comot atau download makalah itu diusahakan dihindari. Terus teknis berdiskusi akan dijelaskan nanti sebelum presentasi. Nanti akan saya jelaskan untuk moderator misalkan ya, moderator nanti insya Allah moderator akan saya milih kelompok dari setelahnya. Artinya kelompok 1 presentasi, kelompok 2 itu ada yang jadi moderator seperti itu. Selanjutnya di sini ada tugas mandiri. Kalian ini tadi makalah itu adalah tugas kelompok, sekarang ada tugas mandiri ya. Insyaallah tidak saya persulitkan untuk tugas mandiri. Tugas mandiri itu bersifat individu bukan kelompok. Tugas individu itu yaitu hanya membuat peta konsep ya. Peta konsep itu mengacu pada materi yang telah dibahas. Jadi apa yang telah dibahas silakan membuat peta konsep. Terus hasil peta konsep dikumpulkan paling lambat sebelum UAS melalui Google Form yang akan disediakan nanti ya, dengan bentuk PDF. Nanti saya akan sediakan Google Form untuk pengumpulan tugas mandiri ini. Terus peta konsep ditulis dengan tulis tangan ya. Saya harap ini dengan tulis tangan. Jadi membuat peta konsep silakan membuat tulis tangan, dibuat secara rapi. Kerapian itu salah satu bentuk penilaiannya juga dengan menggunakan kertas kuliah atau folio bergaris silakan. Terus jika ada yang kurang jelas silakan menghubungi dosen pengampu. Ya, sekian terima kasih. Semoga diberikan kelancaran dan kemudahan dalam perkuliahan daring. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu penjelasan saya untuk perkuliahan hari ini, untuk perkuliahan yang pertama. Semoga bermanfaat dan semoga kita diberikan kelancaran dan kemudahan dalam perkuliahan daring ini, dan semoga pandemi COVID-19 segera berlalu sehingga kita bisa mengikuti perkuliahan secara normal, yaitu berada di ruang kelas seperti itu. Mungkin hanya itu dari saya. Nanti kalau ada pertanyaan atau kurang yang jelas bisa menghubungi saya di aplikasi yang telah kita tentukan, misalnya di WA group seperti itu atau di e-learning. Mungkin saya cukupkan untuk penjelasan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri penjelasan perkuliahan pertama di mata kuliah sosial linguistik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.